Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Seli Dinianti, mahasiswi IKIP Siliwangi, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 4 PGSD Angkatan 2022. Halo semuanya teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja ya, amin ya robbal alamin. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi PPKN SD tentang arti lambang negara Pancasila pada muatan pelajaran PPKN kelas 3 SD, tema 8 dan subtema 1. Sebelum kita lanjut ke videonya, yuk kita sama-sama like dan share agar video ini lebih bermanfaat, dan kemudian jangan lupa untuk subscribe juga ya teman-teman. Terima kasih. Oke teman-teman, kita kembali lagi. Jadi sebelum kita lanjut ke materi, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama yaitu siswa mampu memahami arti lambang negara Indonesia. Yang kedua, siswa mampu memahami identitas bangsa Indonesia. Seperti yang pertama bendera, yang kedua bahasa, yang ketiga lagu kebangsaan, yang keempat lambang negara, dan yang terakhir yang kelima yaitu semboyan negara. Jadi teman-teman, salah satu cara mencintai tanah air Indonesia adalah dengan mengenal dan memahami identitas bangsa Indonesia. Di antaranya yaitu yang pertama ada bahasa negara, yang kedua bendera kebangsaan, yang ketiga lagu kebangsaan, yang keempat lambang negara, dan yang terakhir yang kelima yaitu semboyan bangsa Indonesia. Oke teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan satu persatu ya tentang materi yang telah tadi saya sampaikan. Yang pertama ada bahasa. Indonesia memiliki beragam budaya dan bahasa. Hampir setiap daerah memiliki bahasa daerah masing-masing. Tetapi bahasa yang digunakan sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia. Nah, dengan adanya bahasa Indonesia ini, kita mampu berkomunikasi dengan suku-suku lain dari Sabang sampai Merauke di seluruh Indonesia. Dengan begitu, bahasa Indonesia menjadi salah satu pemersatu bangsa. Yang kedua, yaitu ada bendera kebangsaan. Nah, bendera kebangsaan ini diberi nama Sangsaka Merah Putih. Merah artinya keberanian dan putih artinya kesucian. Jadi teman-teman, bendera Sangsaka Merah Putih ini dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri dari Bapak Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Bendera Sangsaka Merah Putih ini juga pertama kali dikibarkan pada Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 54, Jakarta. Oke teman-teman, lanjut ya. Yang ketiga yaitu ada lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Indonesia yaitu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Nah, lagu ini pernah dinyanyikan saat upacara kemerdekaan ya teman-teman, dan biasanya juga lagu ini dinyanyikan pada saat upacara hari Senin di sekolah atau acara-acara yang dihadiri oleh negara lain, dan yang lainnya masih banyak lagi. Nah, yang keempat yaitu ada lambang negara. Lambang negara ini adalah suatu bentuk yang digunakan sebagai lambang resmi suatu negara. Lambang negara Indonesia yaitu burung Garuda. Burung Garuda dipilih karena melambangkan kebesaran dan kekuatan. Jadi diharapkan Indonesia akan menjadi seperti burung Garuda, yaitu akan menjadi negara yang besar dan kuat. Nah, jadi teman-teman, lambang negara Garuda Pancasila dirancang oleh Sultan Hamid II dan disempurnakan kembali oleh Bapak Insinyur Soekarno. Kita sebagai warga negara juga harus mewujudkan Indonesia untuk menjadi warga negara yang besar dan kuat. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian Pancasila. Yang pertama, terdapat kepala yang menoleh ke sebelah kanan, yang artinya melambangkan kebaikan. Yang kedua, ada sepasang sayap yang masing-masing memiliki bulu berjumlah 17 yang artinya berhubungan dengan tanggal kemerdekaan Indonesia. Nah, lanjut. Yang keempat, ada pangkal ekor memiliki bulu berjumlah 19 yang berhubungan dengan tahun kemerdekaan. Yang kelima, lalu ada leher. Leher juga memiliki bulu berjumlah 45 yang berhubungan dengan tahun kemerdekaan. Jadi, tahun kemerdekaan kita yaitu 17 Agustus tahun 1945. Lengkap ya teman-teman. Next, pada leher yang keenam, terdapat perisai yang menyerupai jantung dilengkapi dengan lambang sila Pancasila. Lalu yang ketujuh, ada kaki burung Garuda yang mencengkram pita yang bertulisan Bhinneka Tunggal Ika. Teman, yang kedelapan, ada garis tebal perisai yang melambangkan bahwa negara Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa. Yang kesembilan, yang terakhir, ada sayap, paruh, cakar, dan ekor melambangkan tenaga dan kekuatan pembangunan.
Dalam lambang negara Garuda Pancasila juga ada beberapa warna yang kita bisa lihat ya teman-teman. Yang pertama ada warna merah keberanian, yang kedua ada warna putih kesucian, kebersihan, dan kemurnian. Yang ketiga kuning kebesaran, kemegahan, keluhuran. Yang keempat hijau kemakmuran, kesuburan, dan yang terakhir yang kelima hitam keabadian. Salah satu cara mengenal lambang negara adalah dengan memahami arti lagu Garuda Pancasila. Nah, lagu ini diciptakan oleh Sudarnoto. Nah, ini liriknya ya teman-teman. Teman-teman pasti sudah pada hafal ya. Nah, silahkan dinyanyikan sama-sama di rumah ya, biar lebih mengetahui arti dari isi lagunya itu apa. Oke, lanjut ya teman-teman. Salah satu tanda kehormatan negara, lambang negara juga harus senantiasa kita jaga. Penggunaan dan pemasangan lambang negara harus sesuai dengan peraturan. Contoh peletakan dan penggunaan lambang negara. Yang pertama yaitu digunakan pada paspor, yang kedua diletakkan di kantor kepala desa, yang ketiga diletakkan di ruang sidang pengadilan, yang keempat diletakkan di kantor kepolisian negara, yang kelima di surat ijazah negara, yang keenam yang terakhir yaitu di mata logam atau kertas. Tapi masih banyak lagi peletakan dan penggunaan lambang negara yang lainnya. Nanti kalian bisa cari sendiri aja di rumah ya teman-teman. Karena yang keempat udah beres, maka kita lanjut ke yang kelima yaitu semboyan negara. Nah, apa sih teman-teman semboyan negara itu? Jadi, semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat pada pita yang dicengkram oleh burung Garuda yang gagah dan kuat. Bhinneka artinya beragam atau berbeda-beda, tunggal artinya satu, dan ika artinya jua. Jadi Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bangsa Indonesia memiliki beragam budaya, suku, bahasa, agama, dan kepercayaan. Nah, keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini merupakan suatu kekayaan yang harus disyukuri dan dipelihara dengan baik. Nah, teman-teman, jadi kesimpulan untuk pada pembelajaran kita kali ini adalah sebagai warga negara yang baik, kita harus mengenal dan memahami identitas negara kita. Di antaranya yaitu bahasa persatuan, bahasa negara, lagu kebangsaan, lambang negara, serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai wujud rasa cinta kita terhadap tanah air. Oke teman-teman, sekian dulu ya pembelajaran kita kali ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Sekian, saya pamit undur. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.